Di balik kelebihan ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami Tukimin Speed Concept. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing untuk produk paling terbaru dari produk ES2. Produk ini step underbone untuk Jupiter MX King, tapi underbone ini juga bisa diakalin biar terpasang di MX New. Oke? Nanti kalian kalau order pasti kemasannya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Jadi cara unboxingnya jangan tergesa-gesa, tinggal dibuka aja. Nanti kita coba sedikit bahas keunggulan dan kekurangan memakai step underbone. Akhirnya jadi tergesa-gesa juga ya, nggak sabar. Memang kebanyakan orang gitu ya, kalau unboxing nggak sabaran, main buka-buka aja. Tapi untuk di era zaman-zaman sekarang itu kalau beli barang harus pas bongkarnya atau pas bukanya harus ada video unboxing. Jadi ketika ada spare part yang kurang komplit bisa melakukan klaim. Oke. Paling pertama ini ada, kita temukan as. Di sini kayaknya asnya memang produk-produk ini ya, bisa dibilang lokal atau bukan original. Di sini buat Mega Pro 2010. Nah, ini dia, nanti kita buka. Ini kelengkapannya as sama baut. Lanjut. Di sini juga kita temukan katalog atau tutorial untuk pemasangan susunan-susunannya. Nah, di sini sudah dikasih penjelasan untuk nomor dan baut-bautnya, ukurannya ada di sini lengkap ya. Jadi tidak usah takut atau cemas untuk merangkainya, karena dari sananya posisinya belum dirakit untuk mempersimpel kemasan. Nah, selanjutnya kalian harus melakukan pengecekan. Kalian lihat di sini, lalu dicek barangnya apa sudah sesuai atau tidak, disesuaikan. Yang ketiga ada ini, bos-bosan jalur pinjakan rem sama pijakan kaki. Di sini juga ada persneling. Ini mungkin ada penurunan kualitas atau mensiasati biar harganya lebih ekonomis. Karena si step underbone ini harga jual di pasaran itu cuma 530 ribuan, kurang lebih segitu. Terus ada baut juga. Sini ada bearing buat tonjokan master rem juga. Dan kardus. Sebelum melakukan perakitan, alangkah baiknya untuk mempermudah, kalian harus pisah-pisahin dulu barangnya seperti ini. Nah, sebelum saya rakit, saya mau coba dulu ukur. Barangkali kalian pengen tahu ukurannya berapa untuk ketebalan step ini. Sini ditemukan 11,78. Sorry, tadi salah secara ukurnya. Ini ketemunya 11,81. Bisa aja dibulatkan jadi 12 mili, karena mungkin ini bahan mentahnya itu 12 mili
tapi ketika melakukan finishing ada bahan yang terbuang atau terkikis. Ini juga kita ukur. Oke, ini juga kita bulatkan 12 mm. Untuk plat ini terlihat sangat tipis, tapi kalau secara kerjanya ini udah cukup. Ini 2,7 mm. Jadi si plat ini juga nanti enak kalau posisinya kurang pas, bisa ditekuk-tekuk. Untuk diameter ininya udah pas buat MXing. Itu harusnya lubangnya 12 mm, karena biar masukinnya gampang jadi nggak bisa sama 12 mm. Ini ketemu di 1171. Ini untuk panjangnya 29 cm. Jadi sudah dikasih dari S2 nya, tapi ini untuk murnya. Tapi kalau menurut saya murnya mending pakai yang original aja, karena ini terlalu tipis, dratnya kurang banyak. Nah, lanjut untuk ke pemasangan. Kalian melakukan pemisahan dulu baut-bautnya dari paling panjang sampai yang kecil dan pendek. Jadi di sini biar nggak salah atau nggak bongkar dua kali, kalian tinggal pilih yang paling pendek. Yang paling pendek taruh disimpan, itu buat bagian master rem. Dia pemasangannya seperti ini dari dalam, karena di master rem MXing itu ada dratnya, jadi pemasangannya ada dari dalam. Lanjut yang paling kecil lagi, ini paling pendek buat persneling. Kita pisah dulu. Terus murnya ini untuk bearing, ini untuk bosnya, dan ini untuk bautnya yang paling panjang ya, untuk M berapa tadi, M6. Nah, setelah gini kita jadi bisa tahu mana aja yang kepake. Oke, kita mulai rakit. Kita mulai dari sebelah kanan, yang paling rumit atau yang paling banyak yang harus dirakit. Cara merakitnya, kalian pilih baut yang paling panjang. Langkah kedua, masukin bos yang profilnya beda. Ini tujuannya biar si bearing bekerja dengan lancar. Lanjut, masukkan pedal remnya. Ini bearingnya ukuran 608Z. Jadi kalau rusak tinggal beli aja bearingnya, nanti tinggal pasang. Nah, di sini kelihatan profilnya. Jadi dia tuh nggak boleh bersentuhan diameter luarnya. Jadi yang harus ketekan diameter dalamnya aja. Untuk pijakannya sama aja. Mau pilih yang mana? Oke. Sampai sini nggak ada yang dirasa sulit ya. Lanjut. Kalian ambil salah satu baut yang sedang ukurannya, dan untuk pijakan remnya juga bebas karena sama bentuknya. Ini untuk panjangnya sepertinya kurang lebih 4 cm atau 4,5. 4,3 4,3 atau dibulatkan 4,4. Jadi ini udah cocok, cukup untuk memberikan rasa nyaman ketika diinjak. Untuk bagian kanan ini bautnya yang buat master. Nah, ini udah selesai untuk bagian kanan. Tapi sebelum melakukan pemasangan yang bagian kiri, saya mau mengulas dulu kekurangan dari produk ini.
Mungkin bukan kekurangan karena sudah disesuaikan biar harganya memang ekonomis untuk tampilan yang sangat bagus atau finishing yang sangat bagus. Tapi di sini saya temukan nggak ada per. Fungsi per itu untuk mengembalikan si pedal, walaupun di master rem sudah ada pernya di dalam, pasti balik lagi. Tapi si per itu saya rasa cukup menjadi spare part yang penting buat ini. Yang kedua itu stopper. Di sini tidak ada ditemukan stopper. Jadi amit-amit ya kalau kita jatuh dia kena benturan dari bawah seperti ini nggak ada stoppernya. Jadi kalau nggak ada stopper, nanti yang terjadi itu mau nggak mau ini si master itu ketarik, bisa aja si sepi atau snap ringnya copot. Jadi si kemungkinan buruknya sepi copot dan sisilnya juga lepas. Oke, bisa menimbulkan kerusakan. Yang kedua ini, oh sorry, ini ada yang kelewat. Di sini ada bearing. Nah di sini bagus, fungsinya dia tuh untuk lebih fleksibel. Jadi di sini udah dikasih bearing. Sini juga udah ada bautnya. Posisinya seperti ini, lalu pasang bos. Lalu kasih baut. Kuncinya pakai L5 dan ininya kunci 10. Oke, ini sangat bagus ya. Finishingannya juga bagus sekali. Cakep. Ini untuk sebelah kanan. Jadi tinggal pasang aja. Lanjut, kita rakit untuk sebelah kiri menggunakan M8 yang paling pendek. Oke, cuman cukup segitu aja prosesnya. Lanjut ke bagian ini, kutikan. Ini kasih baut. Coba dikebalik. Juga kasih baut. Sambil nanti kita bahas apa keunggulan dan kekurangan pakai step underbone. Ini bisa disetel, kalau kurang panjang, kurang maju, kurang mundur, bisa disetel. Nanti kencengin aja. Ini dia penampakan untuk kutikannya. Nah, di sini tersisa 2 baut dan bosan. Nah, ini bosnya untuk bagian atas yang lubangnya M8 dan buat bos arm ini yang lubangnya 12 mm. Nah, ini posisinya seperti ini. Dan nanti posisinya ini seperti gini. Nah, posisinya gini ya. Jadi si bosannya ada di sebelah sini. Oke. Untuk ketebalan bosannya saya belum pernah pasang, jadi saya belum dapat ukuran enaknya dipasang itu ukuran berapa, tebalnya berapa. Saya belum pernah pasang, jadi belum tahu harus dipanjangin atau dipendekin berapa untuk bosannya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan biar tahu ini bosannya, karena ini biasanya kiri kanan beda. Step underbone ini bisa langsung pasang aja ke MX King
Tapi kalau kalian mau pasang ke MX New, itu ada perbedaan di jarak panjang ininya, lubangnya. Jadi yang MX New itu lebih pendek daripada MX New. Maka dari itu saya menawarkan produk tambahan. Di sini ada bracket 2 biji untuk kiri kanan. Nanti cara pasangnya seperti ini. Nah, ini masuk ke drat. Nanti posisi terpasangnya seperti ini. Sengaja saya kasih warna hitam biar nggak mengganggu keindahan Anarbon ini ya. Tapi jangan khawatir untuk kalian yang jauh dari kediaman saya ataupun mau bikin sendiri atau berkreasi sendiri, saya kasih datanya. Di sini ada 2 lubang, jaraknya dari tengah ke tengah itu 25 mm. Saya menggunakan bahannya yang tebal 8,2 biar kokoh. Untuk ukurannya, yang satu dibikin polos pakai mata bor 8 mili dan yang satu lagi dibor dulu pakai 6,5 mm lalu dikasih drat pakai ukuran M8 x 125. Kalian bisa menggunakan jasa bubut di tempat kalian, tapi biasanya kalau drat untuk bikin drat ini tarifnya 20 sampai 25.000 karena sangat tebal. Nah, maka dari itu saya juga menawarkan biar kalian lebih simpel, karena untuk proses pembuatan dan pengobaran dan pembubutan itu tidak murah, makanya dan tidak mudah. Makanya saya menjual bracket ini seharga 80.000. Kalau ada yang lebih hemat silahkan mending pilih yang hemat aja, oke? Lanjut kita bahas untuk keuntungan atau plus minusnya pakai step Anarbon. Tapi ini sepengalaman saya ya. Oke, jadi biasanya kita melakukan pergantian step dari standar ke Anarbon itu untuk menciptakan kesan racing. Jadi serasa pede aja kita kalau bawa motor udah pakai step Anarbon. Jadi udah kayak ala-ala balap road race gitu ya. Oke. Itu salah satu alasan kenapa kita pakai step Anarbon. Untuk selanjutnya tujuan pakai Anarbon juga untuk menghindari ketika kita melakukan cornering atau menikung itu, kalau pakai step standar itu kan posisinya ada di samping mesin. Tapi kalau yang ini ada di belakang mesin, jadi lebih ke dalam, lebih jauh ke aspal ketika kita cornering. Oke, itu salah satu manfaatnya. Yang kedua, kaki kita juga lebih rapat ke motor. Jadi ketika di trek lurus itu serasa angin itu gak terlalu nabrak ke kaki. Jadi anggaplah aerodinamis ya. Jadi si kaki bisa rapat untuk menghindari terpaan angin. Dan untuk selanjutnya yang saya alami, yang pernah saya rasakan, itu enak sekali ketika pas ngoper, melakukan oper gigi. Nah, itu lebih serasa leluasa karena kaki kita itu enak. Terus posisi ketika mau melakukan manuver atau cornering, itu posisi duduk selalu di belakang untuk mengasih beban atau bobot biar bertumpu di roda belakang. Jadi kita selalu duduk sebelah belakang, dan kaki pun kita yang asalnya nekuk jadi nyaman kalau posisi duduknya di belakang. Terus si posisi injakannya juga lebih enak untuk ngoper ketika trek lurusan, jadi yang lebih enak. Oke, itu salah satunya. Mungkin di balik kelebihan ada kekurangan. Kalau step standar itu sudah diuji untuk kenyamanan kita berkendara. Tapi kita nih ya, yang namanya anak muda, biasanya pengen hal yang beda.
pasti kita juga melakukan perubahan di jok ataupun di setir. Nah, mungkin salah satunya ketika titik tumpu dirubah, yang asalnya di samping mesin jadi di belakang, itu pasti si kaki jadi nekuk. Jadi kalau dipakai jarak jauh itu bisa terasa pegal. Nah, itu salah satu, saya rasa itu minusnya ya. Itu yang saya rasakan. Terus untuk minusnya yang kedua, selain pegal yang dirasakan, itu yang kedua biasanya si fungsi rem itu kurang sempurna. Tapi tidak semua underbone kurang sempurna, ada yang mendekati sempurna. Tapi wajar aja kalau tidak sempurna karena si pedalnya yang asalnya panjang jadi pendek. Walaupun si titik tumpunya udah dirancang sedemikian rupa mendekati titik tumpu yang ideal, tapi kadang tidak jarang ditemukan step underbone ataupun rasa ketika setelah pakai underbone remnya itu kurang pakem. Nah, itu salah satu untuk minusnya. Oke, untuk video kali ini saya rasa lebih dari cukup. Mudah-mudahan ada maknanya ataupun bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Salam gaspol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.